Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran SKI Bab 4, mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam mendapatkan ilmu dan rezeki yang bermanfaat. Baiklah, kita lanjutkan yaitu bagian A tentang kelahiran Muhammad atau Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ya, pada usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Nah, beliau pun menjadi anak yang yatim piatu. Kehidupan keras menempa beliau menjadi manusia pilihan. Nah, setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad ikut kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, tak lama kemudian kakeknya juga wafat. Akhirnya Nabi Muhammad ikut pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, sekarang kita bahas bagian A yaitu kelahiran Muhammad. Tadi yang pertama adalah sekilas sejarah Nabi Muhammad. Sekarang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah ini memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Kakek Muhammad yang bernama Abdul Muthalib merupakan salah satu kepala suku Quraisy. Beliau memegang jabatan Sikoyah atau pengawas sumur Zam-Zam. Ya, Sikoyah atau pengawas sumur Zam-Zam. Tugas Sikoyah adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Nah, ingat ya. Jadi tugas Sikoyah adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Walaupun demikian, Bani Hashim merupakan kabilah yang sederhana. Mereka tidak sekaya kabilah-kabilah lain dalam suku Quraisy. Sekarang, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ia merupakan salah satu putra Abdul Muthalib. Abdullah meninggal dunia ketika mengikuti kafilah dagang ke Syam. Ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Yasrib, Madinah. Ya. Peristiwa itu terjadi 3 bulan setelah Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab, ibu Muhammad. Nah, Muhammad dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal, sehingga dia sudah yatim semasa di dalam kandungan. Bagaimana sedihnya Muhammad ya. Sekarang Aminah binti Wahab berasal dari kabilah Bani Zuhrah. Baik dari garis keturunan ayahnya maupun ibunya, Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, ingat, jadi Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tidak lama setelah peristiwa serangan pasukan gajah, ada pas kelahiran Nabi Muhammad, ada serangan pasukan gajah. Kenapa disebut pasukan gajah? Karena tentaranya memakai kendaraan berupa gajah, ya, mengendarai kendaraan gajah. Nah, pada waktu itu lahirlah Nabi Muhammad, sehingga kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah.
Aminah binti Wahab melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah Muhammad. Ia lahir pada malam menjelang dini hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ya, ingat, itu kelahiran Nabi Muhammad. Pada pagi harinya Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah. Setelah mendengar kabar itu, diangkatnya cucunya itu, diciumnya, didekapnya, lalu ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Seminggu kemudian Abdul Muthalib mengadakan selamatan. Karena senangnya mendapat cucu kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib mengadakan selamatan ya. Semua orang Quraisy hadir dan ikut bergembira. Pada saat itulah Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad kepada cucunya. Muhammad berarti orang terpuji. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Itu tadi kisah kelahiran Muhammad. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai di sini dulu materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang kelahiran Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.